Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga firman Tuhan ini terus akan memberkati kita, sehingga kita semakin diteguhkan untuk melakukan apa yang dikehendaki Kristus, yaitu menjadi berkat bagi banyak orang, mengasihi, mencintai, bukan menyakiti atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu, 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, iman kekristenan kita itu didasari oleh kasih Kristus, atau didasari oleh kekuatan cinta, kekuatan kasih. Kasih dari Kristus yang selalu mengampuni. Sekalipun dia disakiti, tetapi dia tetap mengasihi. Sekalipun dia diperlakukan dengan kasar, tetapi dia tidak membalas. Bahkan sekalipun dia harus meregang nyawa, dibunuh, tetapi tidak ada satu kata-kata kasar pun yang keluar dari mulutnya. Dan ini yang menginspirasi, ini yang memanggil, menggugah orang-orang untuk boleh percaya kepada Yesus Kristus, boleh percaya kepada ajaran kekristenan itu. Ajaran di dunia ini bagi orang Yahudi juga mata ganti mata, gigi ganti gigi. Darah yang ditumpahkan harus juga dibalaskan menumpahkan darah. Tetapi bagi Kristus itu tidak. Nah, kasih yang luar biasa, kasih yang mengampuni ini yang membuat orang benar-benar mengakui bahwa Dia adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita adalah orang Kristen, muridnya Yesus. Kita adalah anak-anak Allah. Kita dipanggil untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Kristus dalam kehidupan kita, yaitu supaya kita menjadi berkat dan diberkati. Sekali lagi diingatkan oleh firman Tuhan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Saudara-saudara, orang-orang percaya pada saat itu, pada zaman-zaman mula kekristenan itu, mereka mengalami penderitaan, dicaci maki, dihina, bahkan dianiaya, dan tidak jarang yang bahkan terbunuh. Tetapi ini yang mau ditunjukkan oleh kekristenan kita, iman kita kepada Kristus itu, bahwa kasih itu harus mengampuni. Kita harus mampu mengampuni, karena Kristus sudah melakukannya terlebih dulu. Sekalipun orang yang berbuat jahat kepadanya, melakukan penghinaan, mencerca, memaki, meludahi, bahkan sampai mengambil nyawanya, tapi dia masih mampu mengatakan, maafkanlah ya Bapa, maafkanlah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Yesus masih mengampuni. Saudara-saudara, saya kurang ingat tahun berapa, itu yang luar biasa yang pernah dilakukan oleh Paus Yohanes Paulus II. Ketika ada seorang yang menembak di dadanya. Tapi alangkah ajaibnya ketika itu dia tidak mati. Kemudian dia dirawat di rumah sakit. Dan setelah sembuh dan keluar dari rumah sakit, dia mendatangi orang yang berusaha untuk membunuhnya
dan berdoa baginya serta mengampuninya. Ini yang luar biasa, saudara-saudara. Ini yang membuat orang-orang tercengang melihat apa yang dia sudah lakukan. Dan benar-benarlah dia mengamalkan apa yang dia percayai, yaitu Sang Guru kita, yaitu Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekarang khotbah ini untuk kita. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Saudara-saudara, terlalu gampang untuk kita langsung saya tidak tahu membahasakannya dengan bahasa yang sederhana. Tubuh kita ini langsung bereaksi ketika ada orang yang memaki kita, ketika ada orang yang menghina kita, ketika ada orang yang memperlakukan kita dengan tidak baik. Tubuh kita ini langsung bereaksi, dan reaksinya adalah kemarahan, kekesalan, kekecewaan, kesedihan, bahkan mungkin mau keluar dari mulut kita caci maki pula. Makanya diingatkan kepada kita supaya jangan membalaskan. Karena apa? Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Saudara-saudara, kita dipanggil untuk memberkati. Jadi oleh karena itu, makanya kita harus bisa mengampuni. Sakit memang, kesal memang, marah apalagi. Tapi saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita memang harus berbeda. Itu yang dikatakan oleh Kristus. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, apakah upah kita? Kalau orang hanya mau mengasihi orang karena dia mengasihi kita, apakah upah kita? Orang jahat juga melakukannya. Lantas di manakah beda kita? Nah, disitulah Kristus mau supaya kita menjadi berkat, memberkati. Kita dipanggil untuk mengasihi, kita dipanggil untuk mengampuni. Nah, bagaimana supaya orang bisa melihat bahwa kita adalah bagian orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus? Tunjukkanlah kasih kita. Ampunilah setiap orang-orang, sehingga mereka bisa melihat ada Kristus di dalam hidup kita. Dan itu adalah kesaksian yang hidup. Memang susah, tapi mintalah kekuatan kepada Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus yang menguatkan aku. Makanya biarlah kita sampaikan kepada Kristus semua pergumulan kita. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu ini mengingatkan kami untuk menjadi orang yang baik, orang yang memberkati, orang yang mengampuni. Sebab untuk itulah kami dipanggil, dijadikan menjadi murid Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah mendengarkan firman Tuhan, jadilah orang-orang yang penuh kasih, pengampun, penuh dengan cinta. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu besok. Salam.